Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal, sebenarnya penulis sampai sekarang masih pakai pro kapasitor enggak sih? Ya. Jawabannya adalah iya. Tapi ini penulis mau tunjukin dulu ya sesuatu yang unik setelah penulis ganti ban yang ukurannya lebih besar. Tadi kelewatan. Nah, bisa kelihatan enggak itu ya? AVG 41,2. Jadi AVG 41,2 itu merupakan hal yang unik ya. Karena ya biasanya penulis itu kalau ya saya itu ada 37 km per liter. Apalagi sekarang pakai pertalite ya. Ya semua orang tahu ya bahwa kalau pakai pertalite itu pasti makin boros bensinnya. Tapi penulis bisa dapat 41 km per liter dari biasanya 37 km per liter. Yang beda cuma ban tok loh ya. Ya tentu penulis sudah pakai SILK ya, saluran intake luar kecil silek gitu ya. Jadi penulis kecilkan pakai pipa, pakai pakai kabel ya, kabel NGA. Sama pro kapasitor. Oh ya, sama bensin juga ya, lupa penulis sekarang lagi pakai bensin campuran minyak wijen dan margarin. Minyak wijennya 4 ml per liter, margarinnya sekitar 2 gram per liter, sekitar segitu ya, lupa nama itu juga. Itu mungkin pengaruh juga ya bikin kendaraan penulis jadi irit, motor penulis ini irit. Tapi yang jelas ban penulis ini ukurannya makin besar. Sebelumnya ban 13 R13 ya, 130 70 R13 ban sudah gundul sampai serat-seratnya ketok ya, sampai seratnya kelihatan. Maaf penulis nggak bisa nunjukkan karena video di penulis channel yang lama hilang, channel wis di take down sama YouTube gara-gara dihack. Gak iso ngetokno, tapi itu wis jelas lah pokoknya. Ban kalau ban standar dipakai sampai kelihatan serate itu koyo ya apa lah ya, wis itu wis maksimal banget kan ya. Ukuran ban kan jadi kecil ya. Terus begitu penulis ganti ban ukuran 140 70 R13, ban makin gede ya daripada ban bawaan. Dibanding dengan ban gundul juga beda jauh. Hasilnya malah ini nih malah lebih irit. Ini mas ya bukti ya bahwa pakai ban besar pun nggak berarti kendaraan makin boros. Ban depan masih bawaan, lumayan awet lah ya dibanding yang belakang. Yang bagian ban depan masih nggak kelihatan serat-serate ya, masih awet, masih cukup tebel lah kembangan nih, nggak gundul sama sekali. Jadi dari speedometer tetap, dari angka penghitungan kilometernya tetap, tapi bisa makin irit, lebih irit daripada ketika ban gundul. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kan untuk RPM yang sama kecepatan motornya lebih tinggi. Nah sementara itu kunci untuk irit itu adalah RPM rendah di kecepatan yang sama, LPM lebih rendah di kecepatan yang sama. Jalan 4000 RPM di kecepatan 60 misalnya ya,
itu lebih boros daripada 3000 rpm di kecepatan 40 pokoknya yang rpm-nya lebih kecil itu lebih irit. Mbuh lali wis. Nggak konsen jalan. Yang jelas ban makin besar nggak bikin motor penulis makin boros. Dari sisi performa juga hampir sama saja. Gak ono beda nih, gak keroso beda nih. Mungkin ini karena motornya motor matic ya, motor yang tenaganya itu cenderung konstan ya, karena ya torsinya juga konstan. Motor matic itu dirancang torsinya nggak jengat, nggak kayak motor sport. Motor sport itu powernya keluarnya di RPM atas banget untuk merek Yamaha dan Suzuki. Kalau untuk merek Honda CB, CBR, Sonic itu di tengah-tengah ya, nggak tinggi sekali, di tengah-tengah. Kalau ada orang yang salah pakai ya jadinya nggak bisa mendapatkan tenaga puncak ya. Tapi kalau motor matic yang penulis tahu, grafiknya datar, malah di kebanyakan engine dyno tenaganya naik tinggi banget di awal-awal, terus makin lama makin turun. Jadi kayaknya malah kalau bannya lebih besar, itu motor matic bakal lebih irit. Kita ngomong diameter ban total ya, diameter ban secara keseluruhan. Jadi diameter ban keseluruhan itu dipengaruhi banyak hal. Ban makin lebar itu juga makin besar diameternya. Ban makin tebal juga makin besar diameternya. Karena ini ban motor, kalau diameternya dibesarkan, otomatis diameter ban juga akan nambah. Jadi motor penulis jadi contoh bahwa nambah ukuran ban itu nggak bikin makin boros. Nah, sekarang balik lagi ke pro kapasitor. Mengapa penulis masih pakai pro kapasitor? Apa sih alasannya kok harus pakai pro kapasitor? Alasan penulis adalah pro kapasitor itu beneran membantu meningkatkan performa. Yang terutama kelihatan itu kalau di kompor gas gitu ya. Kompor gas itu apinya itu setelah gasnya diganti, setelah tabung gasnya diganti dengan itu ya, kalau habis kan diganti. Nah, setelah diganti itu apinya kecil, terus makin lama apinya bakal makin besar, makin panjang. Nah, kenapa kok bisa makin panjang? Karena di kompor gas penulis sudah kasih pro kapasitor. Jadi ya pro kapasitornya ini akan membantu membuat gas itu jadi lebih mudah terbakar, entah lebih mudah atau lebih banyak energinya atau apa, penulis nggak tahu prosesnya. Yang jelas apinya jadi makin panjang, makin besar. Prosesnya juga nggak langsung ya, nggak langsung besar gitu apinya. Kalau di kompor gas ya, di kompor gas itu apinya sekitar 2 harian gitulah ya, baru jadi besar sekali. Api kecil aja, setelan kecil aja apinya sudah panjang. Jadi kalau masak itu sering, kalau masak mie ya, buat mie gitu ya, airnya sampai tumpah-tumpah karena mendidihnya itu bereaksi dengan mie-nya, tumpah wis, padahal apinya bukan api maksimal. Nah, mungkin perlu kasih tahu ya, kapan-kapan penulis tunjukkan apinya kompor gas penulis kayak yang pas lagi panas-panas sih. Nggak perlu full, pakai minimal kecil aja udah cukup. Nah, itu kalau di kompor gas.
Nah itu kalau kompor gas. Kalau di motor gimana? Kalau di motor efeknya ya memang butuh waktu juga ya, tapi perhitungannya pakai kilometer. Kira-kira 20 km efek pertama, 100 km mungkin ya, nggak sampai sih, mungkin 80 km untuk efek penuhnya. Kalau hitungan hari kadang bisa sampai 5 hari ya, beda-beda sih. Nah penulis itu tetap pakai pro kapasitor, karena ya bagaimanapun pro kapasitor itu membantu meningkatkan performa motor penulis. Peningkatannya serius ya, karena motor penulis standar, tapi ya di awal-awal sebelum pakai silkul ini kan performa motor penulis 0-100 dihitung pakai speedometer bisa sampai 16 detikan kan. Pakai oli yang buruk pun paling ya 18 detikan. Kalau lihat video YouTube yang melakukan 0-100 16 detikan itu termasuk kencang, termasuk motor modif. Ya tentu enggak seperti kalau motor modifikasi bore up ya, enggak seperti kalau yang dinaikkan 200 cc, naikkan 250 atau 300. Tapi ya cukup banter dalam kondisi standar, dalam kondisi mesin yang fuel dilution. Jelas kompresi motor penulis bocor, sehingga ya kondisi sekarang aja lah nggak bisa capek top speed 113, apalagi setelah pakai silkul ini terus gak iso. Tapi ini dengan pakai pro kapasitor itu membantu membuat ya motor penulis gak rusak-rusak aman lah performanya. Yang paling kerasa itu kalau di Suzuki Next2. Suzuki Next2 itu kan motor yang gak ono sing ngomong performa tinggi ya. Semua ngomong motor kalem, motor apa jenenge gak ono tenagane gitu ya. Tapi sekarang jadi motor ganas, motor ekstrim ya. Apalagi setelah dikombinasikan juga dengan modifikasi SILK, saluran intake-nya dikecilkan, nulis pakai ukuran yang sama dengan yang dipakai di Honda Beat, dipakai di NMAX ini. Alatnya wis podo persis, pakai pipa bekasnya pomper drum, bekasnya printer laser ya, terus pakai lilitan kawat, wis podo persis gak ono bedane, ngeplek wis betul-betul 100% sama. Nah, di NMAX, Next2 sama Beat sama persis gak ono bedane. Dan hasilnya semuanya jadi mantep kabeh tarikane. Ya mungkin lah motor NMAX penulis ini performanya sekarang sudah nggak bisa sama dengan NMAX yang nyis ya. Walau ya sebenarnya masih kencang juga sih ya. Tapi enak gitu loh, apalagi kalau sudah pakai aditif bensin campuran minyak wijen dan minyak dan margarin. Wah wis top banget. Walau pakainya cuma pertalite ya, bensin 10.000. Ya sebenarnya juga sih kalau pakai sel super kenaikan nggak banyak, naik pakai Pertamax baru jos. Tapi ya sudahlah wis, regone menurut penulis wis ya berlebihan lah ya, gak koyo dhisik. Dulu masih 7.000 berapa 400 sama versus berapa 9.000 ya, itu sih oke lah. Sekarang 10.000 versus 14 ya wis, padahal ya bedanya sebenarnya nggak banyak ya. Tapi enggak wes, pakai ngirit aja, uang sisanya gitu ke oli aja. Iya sebenarnya ya kalau pingin performa terus gak pingin mengeluarkan apa-apa,
ya bensin minim Pertamax wes itu. Kalau ingin nambahi aditif, untuk rekomendasinya ya penulis sarankan pakai coba SILK dulu. Terus habis itu kalau mau aditif yang eksperimental itu pakai margarin dan minyak wijen. Itu juga nyampurnya harus terpisah karena ada minyak wijen yang menimbulkan endapan. Kalau pakai margarin jelas akan menghasilkan endapan. Terus soal busi, sebenarnya busi itu cuma kalau motornya masalah. Kalau businya tua harus segera ganti. Tapi kalau misalnya pingin merasa lebih sip, motornya kadang ada berebet, kadang ada gak enak gitu ya, RPM-nya terlalu rendah, macam-macam, digas tarikannya anjlok. Nah itu yang perlu adalah busi yang ujungnya lancip ya, busi NGK Platinum. Untuk tipenya ya tentu harus pilih yang sesuai. Kan ada busi asli ini NGK ya, coba cari versi NGK ini busi asli, tipenya apa, wis samakan itu. Tapi kalau motornya modif yo embo golek ono dhewe sing pas. Coba seluruh seri, jadi beli NGK CPR mulai dari CPR 6 sampai CPR 9 sampai CPR 10 jajalan kabeh. Sama-sama yang platinum ya, sama-sama tipe platinum, jajalan kabeh. Mana yang lebih sip, karena kondisi beda butuh busi yang berbeda. Bahkan mungkin daerah gunung businya butuh beda dari busi yang di daerah rendah. Untuk performa, penulis nggak begitu suka mainan CVT ya, mungkin mainannya dikit. Pakai misal ganti ukuran roller itu, berat rollernya entah ya, mungkin penulis kalau bisa ganti belt ini mau pakai roller berat 14 gram untuk NMAX ini ya, moga-moga bisa lah, soalnya masih nego. Ini motor umurnya wis piro 3500-an lah ya, 3500. Tapi ya masih belum ganti belt. Ini beltnya murup klap lip. Ketok gak? Ya, motor ini ragu-ragu nih. Nyalip gak nyalip ya apa sih? Ini truk juga akomodatif apa jenenge? Nakut-nakutin orang ya. Wah, betapa enaknya itu. Kalau campurin wis enak. Wah, mantap gitu ya. Sayangnya talane gak ono. Lagi-lagi ya. Kenapa gitu lambat-lambat memilih danangi talan. Modif yang menurut penulis sering merusak itu ya knalpot ya. Kecuali kalau memang pingin ngejar suara. Modif knalpot itu harusnya paling belakangan. Modif knalpot itu cuma kalau wis modif lian-liane. Udah modif apa jenenge ECU, modif ganti bore up, meningkatkan kapasitas, ganti crankshaft, ganti apa jenenge, ganti lengan ayun, itu baru. Kalau masih standaran knalpot racing itu cuma bikin suaranya makin berisik tapi nggak makin kencang. Ini bisa nggak ditantang? Oh nggak bisa. Biasanya kalau kayak tadi itu adu akselerasi dengan motor penulis yang super standar ini cuma ditempeli ya nggak betul-betul standar ya, sorry. Tapi pokoknya dibanding dengan motor penulis, biasanya penulis masih menang. Kalau dengan yang standar lagi itu biasanya penulis kalah. Kalau yang standarnya dia pakai oli nggak standar.
Tapi kalau dia pakai oli standar ya jelas motor penulis yang menang, karena oli standar itu ngerusak ya. Jadi pemilihan oli itu penting kalau ingin performa tetap oke, pengen motor tetap irit. Jangan pernah motornya dikasih oli pabrikan, kasihan. Nggak apa-apa oli lebih kental, yang penting performa mesin lebih terjaga. Tinggal cari yang pas gitu ya, cari oli yang kalau siang dan malam itu tetap suara mesin halus, dipakai RPM rendah halus, dipakai RPM tinggi halus. Silahkan lah cari oli kalau misalnya nggak percaya sama rekomendasinya penulis. Syaratnya mek iku tok ya, syarat yang nggak terlalu berat lah ya. Ini ngalah apa ya boy, ya wis ngalah lah, wis gak niat 0-100. Tapi ya kadang orang itu nyela depan tapi kemarin ini gak kencang. Dihalangi enggak? Dihalangi? Oh iya dihalangi ya, wis lah, enggak 0-100 lah ya wis. Tadi penulis 0-100 soalnya kok kemarin ya 0-100 kok banter motornya, perasaan lagi enak-enak ya motornya. Olinya ini masih pakai oli orange yang SAE 20W50. Penulis baru tahu oli itu oli langka, ternyata sudah nggak dijual lagi, sehingga penulis putuskan beli oli orange lagi, tapi yang sekarang yang SAE 40, sekalian beli 1 liter. Wis nanti dirasakan awet sepiro. Olinya termasuk bahannya oke, aditif tengah-tengah ya, karena ini penulis sekarang sudah campuri aditif ya, aditif oli apa jenenge, oli samping gasoli G1000, nyampur gitu, ngoplos gitu ya. Tentu harus dicoba-coba sendiri ya yang pas gimana. Kalau nggak pakai gimana, kalau pakai gimana. Silahkan bandingkan top speed juga, top speed siang, top speed malam. Jangan terlalu percaya omongan apa sales gitu ya. Bandingkan performa ketika oli sudah waktunya mau ganti dengan ketika waktu masih baru. Kalau penurunannya banyak, wah itu harus hati-hati. Itu kenapa kok ngerem mendadak motor depan? Oh ada sepeda. Apalagi wes lah, nggak usah panjang-panjang ceritanya, wes iku tok. Nulis pakai pro kapasitor, pakai silek, pakai aditif, mantep banget. Penulis puas banget. Walau lagi nggak naik NMAX pun ya, lagi naik Honda Beat, lagi naik Suzuki Next 2, mantap tarikannya, kerasa lega gitu, doat gitu ya, enak. Walau cara pakai penulis sendiri ya nggak model kasar-kasaran, pakai model halus. Maksudnya model halus itu adalah saat buka pertama itu gak tahu diget no, kalem-kalem. Baru kalau sudah gigit ya, sudah ada narik sedikit, baru diterus no get no gaspol. Apalagi ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.